Mas Ganjar sama Mas Anies cipika-cipiki di pernikahan Kiki Sahputri. Semua elit negara itu datang, padahal biasanya dikerjain, digarap oleh Kiki. Apakah cipika-cipiki Mas Anies ini hanya sesaat ini atau akan bisa bertahan lama? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pernikahan momentum mempertemukan banyak orang, salah satunya elit-elit politik, dan lebih khusus adalah Mas Ganjar sama Mas Anies. Sepertinya tidak ada masalah dan terlihat ya seperti kekeluargaan, padahal ya sang komedian menikah. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan bagaimana perjalanan kebersamaan Mas Anies sama Mas Ganjar ke depan. Pertama kita lihat di Kompas, Anies dan Ganjar cipika-cipiki di nikahan komika Kiki Sahputri. Susi Pujastuti, saya ke laut aja. Oh, ini ada Bu Susi. Mungkin ini yang kita baca, tapi coba kita baca di tempat lain, di CNN Indonesia. Ganjar dan Anies hadiri pernikahan Kiki Sahputri. Oh, judulnya cukup sederhana, dan di CNN yang lainnya itu agak menggelitik. Bisikan Erick Thohir ke Kiki Sahputri saat jadi saksi akad nikah. Jiji kawin. Ini kan seperti kebalikan. Biasanya dia atau para pejabat dikerjain oleh Kiki. Selanjutnya di Kompas, Yeni Wahid doakan Kiki Sahputri dan Khoiri selalu bahagia setelah menikah. Ini sesuatu bagi setiap pasangan yang sedang menikah. Dan yang terakhir kita lihat di Detik, Kiki Sahputri menikah, Anang Ashanty sumbang lagu. Artis plus politisi. Anang kan pernah anggota DPR. Oke, kalian pilih yang mana? Oke, yang pertama aja. Ceritanya menarik dan kita kupas karena banyak tokoh di situ. Anies dan Ganjar cipika-cipiki di pernikahan komika Kiki Sahputri. Pujastuti, saya ke laut aja. Ini adalah di Kompas TV. Jakarta, Kompas TV, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di acara pernikahan komika Kiki Sahputri di The Tribatra Jakarta. Oh, bahasanya komika. Kalau saya tadi kan ngomong komedian, ini komika. Dalam pertemuan tersebut Ganjar dan Anies terlihat saling menyapa. Bahkan saat melihat Ganjar tiba bersama Eko Patrio, Anies Baswedan yang sedang duduk bersama mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujastuti langsung berdiri. Oh, ketika Mas Anies duduk sama Mbak Susi, Mas Ganjar datang sama Pak Eko Patrio, masih Eko. Itu kemudian langsung menyapa. Sesuatu ya pernikahan itu. Anies yang mengenakan string jas kemudian berdiri dan menyambut Ganjar yang hadir menggunakan kemeja batik. Oh, style. Profilnya berbeda. Sambil bersalaman, keduanya pun cipika-cipiki, cium pipi kanan dan cium ke kiri di hadapan Susi, Eko Patrio dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Aku nembe, maksudnya aku baru, itu kata Mas Ganjar seperti terlihat dalam rekaman video yang diterima redaksi Kompas TV. Ganjar kemudian bersalaman dengan Susi, lalu mereka berfoto bersama. Setelah mereka duduk di satu meja, Zulkifli Hasan melontarkan candaan pada Anies dan Ganjar. Menurutnya besok-besok akan sulit mengambil gambar atau video kebersamaan Ganjar dan Anies karena keduanya sudah akan memiliki pengawal. Oh, sulitnya itu karena sudah memiliki pengawal. Iya, capres. Sedangkan Ganjar udah banyak yang awal, repot kita. Sedangkan Ganjar menurutnya sudah akan mendapatkan pengawalan pada Oktober 2023 mendatang. Kalau yang ini Oktober sudah dikawal, susah. Bang Julhas. Sementara Pujastuti saat dimintai tanggapan mengatakan dirinya akan ke laut aja.
mengatakan dirinya akan ke laut saja. Saya ke laut aja. Bu Susi, kelakar Susi. Diketahui Anies dan Ganjar menduduki posisi 3 besar dalam sejumlah survei tentang kandidat calon presiden RI 2024. Anies bahkan sudah diusung oleh Partai Nasdem sebagai kandidat bakal calon presiden. Pecinta masa depan negeri, itulah suasana kekeluargaan kebersamaan Mas Anies dan Mas Ganjar. Sesuatu ya, Kiki Saputri, komika yang menikah sama Khoiri, itu sesuatu bisa memberikan ruangan bertemunya para elit kita. Kalau dalam bahasanya Mbak Yeni Wahid yang jadi tokoh NU ini, ketika hadir beliau mengelilingi kalau sebelum pulang Putri Presiden RI keempat datang bersama putri kecilnya. Sebelum pulang sini menyempatkan berbincang dengan awak media. Ia menyebut pernikahan Kiki dan Khoiri berlangsung anggun dan sangat cantik. Manglingi kalau orang Jawa. Ini bagus suasana kekeluargaannya, walaupun tak menghilangkan keindahan suasana, backgroundnya juga bagus. Jadi saya cuma bisa mendoakan semoga mereka selalu dilimpahi kebahagiaan ke depannya, diberikan jodoh yang langgeng sampai akhir hayat, selalu bersama dan diliputi keberkahan dan kebahagiaan. Itu yang disampaikan oleh Mbak Yani. Tapi kelihatannya suasananya berbeda, maksudnya tidak bersamaan dengan Mas Anies sama Mas Ganjar ketika datangnya, jadi agak tidak. Kalau Mas Erick Thohir cici kawin. Pecinta masa depan negeri, itulah suasana pernikahan Kiki Saputri sama Khoiri, yang di situ Erick Thohir, Menteri BUMN, menjadi saksi antara Kiki Saputri sama M. Khoiri ketika mengucapkan ijab qabul. Apakah, tadi kan pertanyaan gitu, apakah Mas Anies sama Mas Ganjar kedepannya bisa seperti suasana di Kiki Saputri itu? Menurut analisis saya, pertama, sebetulnya antara Mas Anies sama Mas Ganjar itu tidak ada masalah. Beliau orang yang sama-sama baiknya, sama-sama gubernur yang hebat-hebat, satunya di DKI, satunya di Jawa Tengah. Jadi kepemimpinannya juga teruji dan kepribadiannya juga oke. Jadi kalau kita melihat suasana di media berbeda, sehingga pada dasarnya kedua tokoh yang sampai hari ini berada di 3 besar survei, ya statusnya Pak Prabowo, jadi Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies. 3 orang ini selalu bergantian siapa yang teratas, tergantung pada bagaimana suasana komunikasi dengan rakyat Indonesia dan bagaimana kegiatan yang dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kami apresiasi, semoga ini tidak terjadi pada pernikahan Kiki Saputri saja. Kemudian yang kedua, kelihatan serius, maksudnya bersih tegang, itu sebetulnya bukan Mas Ganjar ataupun Mas Anies, tetapi para tokoh atau pendukungnya yang merasa pendukungnya Mas Anies mengatakan Mas Anies lebih baik, pendukungnya Mas Ganjar lebih baik. Ini kan pengen menampilkan terbaik untuk pemimpin negeri ini. Akhirnya pada proses semacam persaingan, akhirnya namanya politik ya, berbagai cara pun dilaksanakan. Sebetulnya Mas Anies sama Mas Ganjar saya percaya tidak pengen ada sebuah cara yang tidak baik atau cara yang menyakiti teman, tetapi ya yang namanya orang pengen itu akhirnya kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang di luar standarnya. Kalau kita melihat pada waktu suasana Pak Prabowo sama Pak Jokowi dahulu seperti itu. Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu adalah orang-orang hebat.
Tapi pada waktu kontestasi 2014-2019 itu serius, seperti musuh, cebong, kampret, kapret, cebong. Itu musuh serius. Para kelompok-kelompok yang sebetulnya mempunyai kapasitas yang hebat, selanjutnya seakan-akan menjadi tidak hebat gara-gara total mendukung Pak Prabowo, total mendukung Pak Jokowi. Padahal tujuannya sama, mencari pemimpin di negeri ini yang terbaik. Namun pada periode pertama tidak terlihat, maksudnya itu berlangsung kontestasi yang agak tanda kutip negatif. Tapi sesudah periode kedua, maksudnya kontestasi di pemilu 2019, akhirnya Pak Prabowo menjadi bagian dari Pak Jokowi. Akhirnya yang menjadi satu tim untuk memimpin negeri ini, meskipun bukan cawapres, bukan wapresnya, tapi menjadi tim. Dan akhirnya saat ini kita tahu bagaimana Pak Prabowo selalu memuji Pak Jokowi, begitu juga Pak Jokowi selalu memuji Pak Prabowo. Intinya adalah sebetulnya para calon pemimpin pada waktu itu, atau kalau dalam bahasa Mas Anies sama Mas Ganjar pada saat ini, itu adalah orang-orang baik. Ya, semoga yang ketiga ini tidak terjadi ya. Yang ketiga itu gini, kita teringat pada waktu Pak Harto ketika menjadi pemimpin di negeri ini, adalah orang yang baik beliau itu. Tapi ada sekelompok orang, bagaimana dia ingin mendapatkan kue kekuasaan, maka caranya adalah ketika Pak Harto ingin turun, adalah ayo Pak Harto maju, ayo Pak Harto maju, rakyat mesti mengendaki. Akhirnya pada waktu 97 beliau maju lagi, meskipun sebetulnya secara pribadi, secara keluarga tidak mau, tapi didukung terus. Katanya 98 kemudian dia harus diturunkan secara gerakan reformasi. Itu kan menyakitkan. Jangan sampai ini terjadi antara pendukung Pak Anies sama Pak Ganjar pada suasana kontestasi nanti. Meskipun kalau kita melihat 2024 memang ya belum selesai. Maksudnya gini, apakah nanti yang berkontestasi itu sebagaimana berbagai lembaga survei, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, itu masih ya semuanya wait and see. Bahkan ada beberapa partai politik yang sekarang maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadukan apakah mereka bisa mencalonkan presiden. Bahkan partai baru, PKN dan teman-teman, itu juga mau maju ke Mahkamah Konstitusi. Apakah bisa atau tidak? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya partai politik peserta pemilu itu berhak untuk maju. Adapun di dalam undang-undang turunannya, undang-undang pemilu dan undang-undang politik, itu kemudian agak diturunkan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sungguh indah antara Mas Ganjar sama Mas Anies sama Mas Ganjar. Semoga suasana Kiki Saputri, ya sebelumnya kita selamat Kiki Saputri sama Mas Muhammad Khoiri yang pada hari ini melaksanakan pernikahannya. Semoga menjadi sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga menjadi pasangan hidup yang ya dalam bahasanya Mbak Yeni tadi selalu bahagia, sejahtera, dan apa yang menjadi tujuan pernikahan kemudian tercapai bersama. Selamat Mbak Kiki Saputri, dan semoga di suasana Mbak Kiki ini juga terjadi pada proses-proses selanjutnya. Jadi antara elit politik bisa berkumpul bersama, duduk bersama, guyon bersama, foto bersama dalam rangka membangun negeri ini. Kalau ini kan dalam rangka hadir di pernikahan komika Kiki Saputri. Pernikahan kan sederhana ya, menghormati. Kalau dalam bahasanya proses kontestasi, berjuang menampilkan terbaik untuk negeri ini. Asik kan? Kalau suasana pernikahan ini dibawa ke suasana kampanye. Oh kok kampanye? Bukan kampanye saja, pemilu, proses pemilu. Jadi mulai pada saat ini, kemudian Oktober-November nanti pada waktu pendaftaran calon, kemudian masa kampanye, kemudian pencoblosan.
kemudian pemungutan dan penghitungan suara, dan kemudian proses penghitung. Maksudnya ada proses judisial kalau memang yang perlu digugat, itu hal normal. Tetapi suasananya kalau seperti di pernikahan Kiki Saputri, maka akan menjadikan sesuatu. Maksudnya tokoh-tokoh di negeri ini akan saling menghormati, dan ya biar rakyat yang memutuskan, dan rakyat tidak harus diprovokasi dengan kata-kata negatif tentang Mas Ganjar, tentang Mas Anies, tentang Pak Prabowo, tapi bagaimana menampilkan terbaik. Semoga Indonesia lebih baik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.